Pasti rajin baca detik nih ya. Wih, ya pastilah. Sama aku rajin banget dengerin kata-katanya Kamira. Soalnya Kamira selalu memberikan informasi yang luar biasa. Kamira, selamat pagi. Teman-teman di studio, apa kabar? Sudah lama ya nggak bersua ya? Baru mau bilang kemana aja Kamira. Aku lihat makin sore mulu nih. Iya, jarang nih tentang detik pagi nengokin Jatim. Sering lah pagi-pagi di Jatim ada apa sih? Nah ini Bagus. pertemuan pertamaku dengan Kamira nih langsung dikasih berita yang bombastis. Langsung dikasih berita yang Iya, halo Kak Davi. mengejutkan. Halo Kak. Jangan kaget ya dengan berita-berita bombastis lainnya dari Detik Jatim. Nah, bombastisnya kali ini juga kayaknya perlu banget untuk kita highlight. Karena menarik banget gitu ya. Untuk mengetahui bahwa ternyata masih ada jaringannya dari Freddy Pratama yang masih berkeliaran di luar sana. Kak Mira, boleh diinformasikan ini kronologisnya seperti apa dan garis besar itu kayak gimana sih? Oke, jadi namanya Dewi Astuti ini sebenarnya viralnya dari konferensi pers BNN pada tanggal 26 Mei 2025, tapi konferensinya bukan di Jatim ya, tapi di Batam. Jadi BNN itu menggelar pengungkapan hampir 2 ton sabu dari sebuah kapal begitu yang disita pada tanggal sekitar 20 Mei 2025. Dan pengungkapan ini disebut sebagai pengungkapan terbesar penyelundupan narkoba di Indonesia dengan barang bukti hampir 2 ton, di mana ada 67 kardus berisi 2.000 bungkus narkotika berjenis sabu yang ditemukan di depan dan samping kapal begitu. Nah, dari konferensi pers inilah diungkapkan kalau ini adalah bagian dari jaringan Freddy Pratama dan melibatkan seorang wanita asal Ponorogo bernama Dewi Astuti yang diketahui bekerja sebagai TKW. Gitu. Jadi dari awalnya adalah dari konferensi pers BNN sendiri yang mengungkapkan bahwa ada nama Dewi Astuti. Nah, dari situlah kemudian reporter kami begitu di lapangan mencari tahu siapa sebenarnya Dewi Astuti ini dengan mendatangi alamat sesuai KTP-nya gitu. Nah, kalau misalnya dari kesaksian warga sekitar gitu ya, sebenarnya warga sekitar malah nggak tahu ada nama Dewi Astuti. Dari fotonya ada inisial PA malah yang didapat oleh reporter kami gitu. Jadi si PA ini adalah pendatang yang menikah dengan warga asli dusun situ, dusun di sebuah Ponorogo. Nah, tapi si PA ini diketahui sudah lama bekerja sebagai TKW di Taiwan. Lalu tahun kemarin katanya sempat pulang kurang lebih 1 bulan sebelum akhirnya kemudian berangkat lagi. Nah, kalau dari kepala dusun yang kami wawancarai, kepala dusun sendiri sebenarnya tidak mengenal secara pribadi, bahkan tidak merasa dipamiti oleh sosok PA ini sebelum berangkat kembali ke perantauannya. Nah, tapi ada kesaksian dari seorang tetangga yang dekat begitu rumahnya dengan rumah PA ini mengatakan bahwa dia kemarin memang sempat dipamiti oleh sosok PA dan menyebutkan kalau si PA ini akan kembali bekerja sebagai TKW di Kamboja. Kemarin sempat bekerja hampir 10 tahun katanya di Taiwan, balik sebulan ke Ponorogo, lalu kemudian kembali lagi bekerja di Kamboja dari tahun lalu. Wow. Sebentar, berarti ada kemungkinan nama Dewi Astuti ini adalah nama palsu, bukan nama asli dong ya? Betul, jadi kalau dari update terbaru begitu, ternyata Dewi Astuti ini adalah nama adiknya. Yang dia pakai identitasnya untuk menyamarkan identitasnya sendiri, sehingga memang sulit sekali untuk dideteksi begitu ya. Bahkan untuk Dewi Astuti sendiri ini sudah dikeluarkan red notice oleh Interpol begitu ya, karena memang dicari sebagai buronan di Indonesia. Wow, bahkan ini sampai paspornya loh ada dengan nama Dewi Astuti, berarti kan ini jaringannya gede banget. Iya. Betul. Nah, memang itu juga diamini langsung ya oleh Kepala BNN begitu, Komjen Martius Lukom yang menyebut bahwa Dewi Astuti ini bukan sekedar terlibat di jaringannya Freddy Pratama, tapi merupakan salah satu mastermind. Karena memang ada ratusan orang Indonesia yang sempat ditangkap di beberapa daerah di luar negeri, seperti ada di Brazil, Addis Ababa, India, Kamboja, Thailand, Korea, yang ketika ditangkap mengaku bahwa dia jaringannya dari Dewi Astuti sendiri gitu. Tapi memang menurut Kepala BNN sendiri, Dewi Astuti ini walaupun merupakan salah satu mastermind, belum merupakan puncak pemimpin tertinggi. Jadi masih ada pemimpin tertingginya yang dikatakan bahwa merupakan satu jaringan dengan jaringan narkoba di Golden Triangle dan di Afrika. Gitu. Berarti jadi TKW-nya pun juga bisa jadi ini kamuflase doang. Kamuflase nih kayaknya. Iya kan? Kita belum bisa bilang sejauh itu karena memang polisi belum mengeluarkan statement itu ya. Tapi bisa jadi kalau dari kesimpulan yang bisa kita ambil ya dari ini, tapi ini masih dugaan ya, bahwa memang TKW-nya bukan seperti TKW-TKW yang kita tahu pada umumnya ya, mungkin caregiver atau
asisten rumah tangga, tapi ini ternyata TKW kriminal. Iya, karena sebenarnya tenaga kerja, ya benar tenaga kerja nih. Karena semua orang yang kerja di luar negeri harusnya menjadi TKW, tenaga kerja wanita, tenaga kerja Indonesia gitu kan. Gak salah juga pekerja migran Indonesia. Secara judul ya. Bener. Nah, ini kan udah sempat kayak kedetek bahwa itu bisa jadi adalah nama adiknya, bahwa bisa jadi sebenarnya nama aslinya dia bukan Dewi Astuti seperti yang kita tahu nih sekarang. Apakah udah ada mungkin dari pihak keluarga atau siapa yang kayaknya mungkin udah ngasih statement atau udah ketahuan gitu, oh ini keluarga aslinya yang ini gitu. Nah, oke, tapi dari penelusuran reporter kami di lapangan di Ponorogo ya Kak, yang udah menyambangi dusunnya langsung, ini belum bisa menemui pihak keluarga. Hanya tadi warga sekitar sama kepala dusun yang rumah di mana rumahnya PA ini atau Dewi Astuti ini berada di situ gitu. Karena sampai sekarang belum ada sih update dari keluarga. Kami masih berusaha mencari terus keterangan dari pihak keluarga untuk apakah benar ini sosok yang dicari ini adalah keluarganya. Lalu bagaimana sih sebenarnya rekam jejaknya sendiri si Dewi Astuti ini bercerita ke keluarganya sampai kemudian kok bisa menyangkut ke jaringan narkoba Freddy Pratama gitu. Tapi ditunggu ya update di Detik Jatim. Wah ini juga bikin kita penasaran soalnya. Berarti kan dia sepak terjangnya sudah cukup lama gitu ya. Kok bisa, emang gak ketahuan selama ini dari pihak keluarga atau orang-orang yang ada di sekelilingnya. Karena dia kerja di luar negeri lah gitu ya. Terus udah gitu, pasti kan penghasilannya juga banyak dengan berjualan kotaan-kotaan narkoba ini kan. Iya pasti kan terlihat sekali dari gaya hidupnya akan sangat berbeda ya. Dengan penghasilannya yang sangat fantastis ini dari berjualan barang haram ini. Cuman memang ada satu highlight yang menarik bahwa masyarakat sekitar tuh melihat kalau si sosok Dewi Astuti ini setiap pulang itu appearance-nya berganti-ganti atau tampilannya kayak berganti-ganti, baik dandanannya, warna rambutnya gitu, atau seperti pakaiannya juga berganti-ganti gitu. Jadi seperti sosok yang lain setiap kemudian pulang ke rumah begitu. Nah dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa memang yang bersangkutan ini pintar menyamar, makanya kemudian agak licin begitu ya untuk buru oleh polisi sendiri. Dan memang kalau misalnya kita tahu sendiri ya, Freddy Pratama kan memang sudah cukup lama begitu ya buron di Indonesia. Dia WNI asal Kalimantan Selatan yang bahkan disebut sebagai Escobarnya Indonesia gitu ya. Kita semua tahu siapa Pablo Escobar, dia raja gembong narkoba terkenal dari Kamboja yang waktu itu penghasilannya bahkan bisa bikin kebun binatang sendiri dan membawa hewan-hewan eksotis gitu ya langsung ke rumahnya begitu. Jadi bisa dibayangkan betapa besar penghasilannya dari berjualan barang haram ini. Nah, balik lagi ke Freddy Pratama. Freddy Pratama juga disebut sebagai sosok Escobar Indonesia ini dianggap sebagai salah satu pengedar narkoba terbesar karena dari sepanjang pengungkapan operasinya dari tahun 2020 sampai 2023 tadi yang aku baca itu ada barang bukti hampir 10,2 ton. Lalu kemarin juga kita sempat lihat ada penggerebekan pabrik sabu yang di Sunter, itu juga bagian dari jaringan Freddy Pratama. Nah, kenapa kemudian Freddy Pratama kemudian bisa merekrut Dewi Astuti dan kemudian keduanya ini buron cukup lama karena satu, mereka tadi itu pintar menyamar, dan yang kedua mereka disinyalir dilindungi oleh tokoh-tokoh yang cukup besar dan berpengaruh dalam jaringan narkoba gitu. Wow, ini kayak bunglon ya. Kan berubah-ubah. Kayak di film-film ya. Iya. Nyata loh ini. Udah nonton Narcos belum? Kak Aryo sama Kak Davi? Udah. Mungkin bisa lihat sepak terjang bandar narkoba. Gambarannya kayak gitulah. Emang selicin itu sih. Maksudnya emang gitu. Gila kayak. Tapi aku gak nyangka kalau ternyata ada orang Indonesia yang bisa kayak gitu. Iya. Tapi ini ada dua lagi ya. Iya kayak misalnya gini. Kita bertiga nih ngobrol begini gitu. Mungkin kita taunya gitu kan, Kamira ya reporter, kita di sini bertugas di sini, tapi kita nggak pernah tahu bahwa mungkin di kehidupan setelah hari ini kita ternyata punya job desk yang lain. Ternyata Aryo misalnya apa gitu kan, kayak serius. Jadi kerjaan ininya cuma modus aja gitu ya, sebenarnya punya night life yang lebih. Iya kan bisa jadi ya kayak kita nggak pernah tahu loh. Aku boleh pengakuan dosa jujur karena ya sebenarnya pekerjaan tetap aku adalah seorang professional sleeper. Jadi gue tuh sangat profesional banget untuk tidur. Itu pekerjaan utama aku sebenarnya. Situ sleeper bus. Itu tugas yang sangat enak sebenarnya ya. Iya kan? Bener kan? Ya kerjaan aku cuma tidur doang. Aku profesional. Terakhir deh, Kamira. Ini kan tadi bahkan katanya melibatkan negara mana gitu. Ini udah kalibernya luar biasa sekali gitu. Nah, apakah juga mungkin dari pihak internasional nih udah ngincer, udah nyari di mana-mana atau gimana nih situasinya, Kak?
Oke, jadi operasi penyelundupan, operasi penangkapan atau pelacakan kedua buron ini sebenarnya sudah cukup besar begitu ya. Selain ada tim khusus yang dibentuk di Indonesia sendiri, yang tidak hanya terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim dan BNN, juga terdiri dari polisi di berbagai wilayah, di mana Freddy Pratama memiliki jaringan. Memang diketahui dia punya jaringan di 14 provinsi, bayangin 14 provinsi. Wow. Dan dia katanya bisa mengedarkan narkoba hingga bagian timur Indonesia. Jadi bayangin ya, dia sekarang kan dibilangnya kemudian dugaan terlacak ada di daerah Kamboja atau di Thailand begitu ya. Dari situ dia bisa mengedarkan narkoba hingga ke sisi timur Indonesia. Jadi bisa dibayangkan jaringannya seberapa kuatnya begitu ya. Nah, sebenarnya polisi juga sudah memiliki tim khusus, tim gabungan gitu dari Polda di berbagai wilayah yang dimana Freddy jaringan ini memiliki jaringan, dan selain itu juga telah bekerja sama dengan kepolisian kerajaan Thailand, kepolisian kerajaan Malaysia, didukung juga polisi khusus oleh Drug Enforcement Administration atau DEA-nya Amerika Serikat gitu ya. Dan kemudian juga bekerja sama dengan Interpol menerbitkan red notice, jadi ada pemberitahuan semisal Freddy Pratama ataupun Dewi Astuti tersinyalir menyeberang di imigrasi begitu, tapi kemudian kan mereka disinyalir melewati jalur-jalur yang tidak resmi gitu ya, jadi akan sangat sulit terlacak oleh pihak-pihak berwajib ya. Kita bisa lihat misalnya dari pelarian Escobar, bisa berkaca dari situ di mana dia berlari dari hutan ke hutan dan agak sulit menangkap gerakan orang semacam itu gitu. Jadi ya semoga saja bisa segera ditangkap ya, dan supaya tidak lagi meresahkan warga, dan kemudian juga peredaran narkoba di Nusantara bisa semakin ditekan gitu atau dihilangkan untuk selama-lamanya. Amin. Ya benar-benar nggak cuma di Nusantara sendiri gitu ya, tapi di seluruh dunia juga bisa ditekan. Karena kalau misalnya ada orang yang nanya, emang kenapa sih serempet itukah kita untuk ngejar orang-orang yang kemudian seringkali menyebarkan narkoba? Karena sebenarnya yang menjadi korban bisa jadi adalah generasi penerus bangsa kita. Anak-anak muda kita yang seringkali mereka mungkin nggak tahu apa-apa, tapi kemudian mereka dicekokin, kemudian mereka jadi ketergantungan dan merusak di masa yang akan datang. That's the biggest problem actually. Gitu. Yes, betul banget. Jadi memang kita harus selalu bilang ya, atau sosialisasi ke semua orang, ke orang-orang terdekat, ke adik-adik kita bahwa narkoba itu bahaya. Jangan sekali-sekali menyentuhnya, itu barang haram yang tidak boleh kamu sentuh sama sekali. Dan lewat siaran ini ya, kami juga menghimbau bahwa seluruh titikers jangan sampai tersangkut narkoba sama sekali. Misal melihat ada peredaran narkoba di sekitar detikers, segera melapor ke pihak berwajib. Ya. Kalaupun kamu udah terlanjur gitu ya menggunakan narkoba, pergilah ke pusat rehabilitasi gitu. Karena segera cari pertolongan. Bener, yang paling penting adalah kemudian menyembuhkan diri kita sendiri dan kemudian menjauhi lingkungan toksik itu sendiri. Kenapa sih pada ngejar-ngejar narkoba padahal enakan esteller loh. Di belakangnya ada tulisan esteller belakang kamera ya. Sebenarnya iya, itu dari di sini tadi enak banget sih. Di sini sih banyak banget sih es degan di sini. Distract itu loh. Iki pancen moncer. Coba kita suruh kamera coba bacain itu pantunnya kayak gimana coba. Tongkaro Wika Salim. Aduh. Lah ini nih. Nggak ngerti aku ngomongnya gimana. Coba mungkin yang bisa bahasa Jawa membantuin aku. Videografer aku mungkin ya suruh baca ya. Ayo Mas Beni kita baca. Jajan sate klopo karo es teler, ajak cak lontong karo Wika Salim, wong sebelah pancen moncer, soalnya saben detik moco, detik Jatim. Mungkin kurang redok ya, karena aku sendiri kan bukan dari Jatim nih, mohon maaf nih detikers. Gak apa-apa, kita sebagai warga Jakarta juga kita akan belajar banyak dari kamera juga teman-teman lainnya ya di sana ya. Cuman ke distract aja ini kenapa jadi banyak menu makanan begini, ada es teler, lontong karo. Ini apa mungkin sih? Ini undangan buat kakak-kakak di studio untuk datang ke Detik Jatim ya. Siapa tahu Detik Pagi mau live dari Detik Jatim. Nanti kita cobain sate klopo karo es teler. Boleh. Atau kamera pas lagi pulang ke Jakarta bawain dong ya. Oke. Es teler dibawa ke Jakarta. Kayaknya keburu mencair ya. Aku beliin di depan kantor aja gimana? Ya kalau misalnya nggak bisa bawain es teler, bawain Wika Salimnya aja. Udah deh, Kamira bertugas aja. Kayaknya masih banyak aktivitas yang lebih berfaedah ya. Gak apa-apa. Kamira terima kasih banyak untuk laporannya Kamira. Terima kasih ya. Selamat bertugas.